Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sungguh meyakini hari ini kita hidup semata karena cinta Tuhan. Amin. Semata karena kasih sayang Tuhan. Salam optimis karena Tuhan ada. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya menyampaikan renungan ini mau membawa kita kepada sebuah kehidupan atau sebuah perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Sebab hari ini usia gereja kita 21 tahun. Bahwa usia 21 tahun bukanlah usia yang mudah. Bukanlah usia yang gampang dilewati. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Ada begitu banyak hal yang Tuhan perbuat. Ada kalanya di mana kita meneteskan air mata. Ada kalanya di mana kita bersuka cita, di mana kita rejoices. Bukan saja secara pribadi, tapi bersama keluarga, bersama dengan saudara-saudara seiman. Tapi seringkali juga kita menghadapi sebuah tantangan. Karena itu bagian dari kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di usia gereja yang ke-21 tahun, sesungguhnya kita semakin merenungkan bahwa perjalanan iman kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan kesaksian kita, ada anugerah demi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam ketambahan usia yang ke-21 tahun hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita banggalah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Kita bersyukurlah karena masih ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita banggalah, kita bersyukurlah karena kita masih bersama-sama sampai hari ini. Tidak ada hal lain yang kita bisa syukuri dalam hidup ini. Hanyalah kita berkata, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang mengasihi. Engkau Tuhan yang mendirikan batu karang di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya terharu ketika melihat perjalanan pelayanan di tempat ini. Saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita tidak hanya suka, tetapi perjalanan hidup kita ada dukanya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di balik ucapan syukur kita dalam ketambahan usia yang ke-21 hari ini, mari kita coba melihat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Saya percaya firman ini akan mengarahkan kita, akan memotivasi kita ke depan untuk melakukan lebih dan lebih lagi bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita saat ini di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Titus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan ini. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Supaya kita, siapakah itu kita? Orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Kita dibenarkan bukan karena kesalehan kita. Kita dibenarkan bukan karena kehebatan kita. Kita dibenarkan bukan karena kecerdasan, kepintaran kita. Tetapi kita dibenarkan karena kasih karunia. Maka tidak ada hal di dalam hidup ini yang perlu kita sombongkan. Sebab semua karena kasih karunia. Kalaupun kita hidup itu karena kasih karunia. Kalaupun kita kaya hari ini itu karena kasih karunia. Karena kepercayaan. Atau dengan kata lain karena titipan Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa berkorban, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa melakukan banyak hal, itu karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus,
Bahkan bukan saja kasih karunia, tetapi kita yang sudah memperoleh, kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus, menerima, wow, hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tinggalkan dunia ini, hanya satu tujuan kita, menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah percaya, sudah menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus sesuai dengan pengharapan kita. Namun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-8 lebih diteguhkan lagi di sana. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus menasihatkan kepada Titus supaya mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita yang masih hidup, yang dipercayakan oleh Allah, kita yang masih hidup, yang masih berkarya, yang masih bekerja, yang masih melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik bagi sesama. Karena firman Tuhan katakan itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Jadi setiap kebaikan, setiap pengorbanan kita, setiap pemberian kita, itu kita sedang memperlihatkan, kita sedang memberitakan, kita sedang menunjukkan Allah itu kepada sesama, kepada orang lain. Bukan saja kepada sesama atau saudara seiman, tetapi orang yang belum mengenal Kristus pun menjadi kesempatan bagi kita untuk menceritakan Kristus melalui kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa ketika saya sudah percaya Kristus, saya lakukan perbuatan baik, maka saya masuk surga. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sebab jelas sekali kebaikan ini diperuntukkan kepada manusia agar menjadi kesaksian di mana Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Di usia gereja yang ke-21 tahun, masih jauh perjalanan kita ke depan. Di sana ada tantangan, di sana ada rintangan, di sana ada ancaman, di sana ada problema. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mendirikan batu karang, untuk mendirikan gerejanya, Yesus justru berjanji akan menyertai. Dengan kata lain, bahwa ada anugerah demi anugerah Tuhan di dalam hari-hari hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita. Ada kuasa Tuhan, ada pimpinan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Oleh karena itu, di usia yang ke-21 tahun ini, selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi ingat, masih ada tanggung jawab kita di depan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah setia di dalam iman percaya kepada Kristus, setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan setia bersaksi bagi Tuhan. Ceritakan Yesus kepada temanmu, ceritakan Yesus kepada keluargamu, ceritakan Yesus kepada orang-orang di sekitarmu, ceritakan Yesus kepada karyawanmu, ceritakan Yesus kepada siapapun juga, agar mereka paling tidak mereka tahu siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang menawarkan kepada orang lain untuk masuk agama Kristen. Kita tidak sedang menawarkan kepada orang lain untuk mereka menganut agama yang baru. Tetapi kita sedang menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Mari kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Mari kita menjadi jemaat-jemaat yang antusias, jemaat-jemaat yang bergairah di dalam Tuhan. Walaupun situasi membatasi kita, tetapi kasih kita, ya, persekutuan kita tidak dibatasi. Kenapa? Karena Tuhan pun kita bisa jumpai Dia dimanapun kita, baik di rumah, ya, baik kita sedang tidur, baik kita sedang duduk, dimanapun kita bisa menjumpai Dia.
Oleh karena itu kita bangga, kita bersyukur. Kita punya Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan hari ini, biarlah ini boleh membawa setiap kita dalam perenungan pribadi bersama keluarga, bersama saudara seiman, bersama dengan jemaat. Biarlah ini boleh mengarahkan setiap kita untuk mengingat bahwa di hari esok masih ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Selamat ulang tahun GKI Gorontalo. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti melewati setiap badai kehidupan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai di tujuan akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik. Salam optimis karena Tuhan ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.